kalami lisani. Sapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karoma Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, Syekh Abdullah Mubarak Mirmaki Masaudul Wafatajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah. Saat-saat dunia penuh musibah dan banyak orang berlarian dari masjid, banyak tempat-tempat ibadah sudah mulai juga ditutup. Bahkan anjuran-anjuran sholat di rumah sudah mulai lagi didengungkan. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetap istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah atau syiar-syiar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena salah satu supaya kita ditolong Allah, kita harus menolong agama Allah. Barang siapa menolong agama Allah, dia akan ditolong oleh Allah dan dikukuhkan, dikuatkan oleh Allah. Salah satu juga kita berkumpul berzikir kepada Allah. Beribu-ribu malaikat datang kepada kita, berkumpul di sini di tempat orang majelis zikir sesuai dalil-dalil yang banyak disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan membuahkan rahmat kepada kita dan ampunan kepada kita. Jadi sekaligus zikir itu, syiar itu juga menutup murka-murka Allah atau kesalahan-kesalahan kita sehingga turun azab. Kita kifarati dengan banyak menghidupkan syiar-syiar Allah dimanapun kita berada. Masalah penyakit, siapa saja bisa kena. Kan begitu ya? Masalah kematian, siapa saja bisa kena. Tapi jangan sesuatu musibah apapun, keadaan bagaimanapun sampai mengurangi, ya, mengalahkan ibadah kita, keyakinan kita. Ini tidak bisa memberi mudarat kepada kita, bisa memberi mudarat kepada fisik kita. Nabi diracun, tapi iman tauhidnya tidak teracun. Sahabat-sahabat banyak dibunuh, tapi iman tauhidnya tidak terbunuh. Kita sering terbalik zaman sekarang ini. Yang dijaga itu fisiknya sepenuhnya, walaupun iman tauhidnya terbunuh atau iman tauhidnya rusak. Fisik ini boleh hancur, ya, tapi iman tidak boleh. Nah, asli daripada manusia itu ya ruhnya itu. Ya, para iwan dan akhwat, maka keyakinan ini harus betul-betul kita kukuhkan sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Yaitu sesungguhnya engkau Allah Rabbku, kita yakinin. Tiada Tuhan kecuali Allah, kita kukuhkan. Dengan kita kukuhkan itu dengan apa? Istiqomah, jangan berubah. Kalau kamu tetap di jalan tidak berubah, istiqomah, aku menurunkan keberkahan yang banyak. Dan Allah akan menurunkan malaikat menyampaikan, jangan kamu takut, jangan cemas, aku telah menyiapkan surga, yaitu seluas langit dan bumi. Jangan. Jadi jangan sampai terbalik. Ya, kita selamatkan fisik kita, kita jaga fisik kita, iman kita enggak terjaga. Ini bahaya. Kan gitu ya? Nah, yang paling berbahaya itu penyakit hati. Karena penyakit hati itu sampai yaumil kiamah akibatnya. Sakitnya nanti sampai yaumil kiamah. Di dalam diri manusia ada suatu kalau rusak, keyakinan kita rusak, iman kita.
Itu pertanggungjawabnya, masalahnya, azabnya sampai yaumil kiamah. Kalau fisik sampai kuburan tidak selesai. Nikmatnya sampai di kuburan, sakitnya sampai di kuburan. Kalau fisik. Tapi kalau ruh, iman, itu sampai, kalau nikmat sampai yaumil kiamah, kalau dia menjadi azab, menjadi penyakit sampai yaumil kiamah. Maka disuruh utamakan akhirat. Baru sisanya dunia, jangan lupakan dunia, mungkin sering terbalik. Makanya kalau kita ngaji itu sampai ke hakikatnya. Sampai tidak bisa mati, kalau matinya ditakdirkan dibunuh, tetap dibunuh. Hatta kamu dalam benteng yang kuat sekalipun. Gak mungkin mati kena corona. Ya. Yang mati jatuh dari pesawat, gak mungkin sampai mati kena corona. Yang kita jaga ini memang penyakit. Bukan kita, kalau penyakit, maka saya katakan mati tidak bisa didiskusikan. Cuma kita harus bagaimana caranya husnul khotimah. Nah kita sudah siapkan husnul. Ternyata husnul khotimah, itu harta dan anak pinakmu sedikit pun tidak bisa menolong kecuali qalbun hati yang bersih, hati yang berzikir kepada Allah. Udah kita siapkan. Tinggal penyakit. Tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kita berusaha menghindar, ya, berikhtiar semaksimal mungkin tetap ini pakai masker dan sebagainya. Itu kita harus lakukan juga, supaya kita tidak melanggar aturan Tuhan. Juga ikhtiarnya harus ada. Ini sekarang bertambah banyak. Bertambah cepat penularan tadi. Ya. Tapi jangan mengurangi keyakinan kita. Justru keyakinannya ditingkatkan. Ya, itu. Jadi jangan tambah kurang, jangan tambah melemah, jangan putus asa, jangan. Ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Bisa kena, saya aja kena. Nggak ada yang bisa kena. Ustadz, sekarang Ustadz Mahfud kena, nggak masalah. Namanya penyakit. Tapi insya Allah tidak membawa mudorot bagi orang yang beriman itu tambah dekat sama Allah. Kenapa? Bagi kita ujian. Sama-sama turun penyakit itu. Tapi yang derima itu beda. Yang tidak beriman jadi azab, yang beriman jadi ujian. Beda. Padahal sama. Nah, kalau ujian ini kita diuji supaya kita naik pangkat. Maka kata Allah, sampaikan berita gembira itu kepada orang yang sabar. Orang sabar itu kalau bukan orang yang beriman ya nggak mungkin. Nah, kenapa kita diuji? Karena kita sudah belajar, sudah punya zikir, sudah punya rumus, ya itu. Istilahnya sudah sekolah ya ujian, supaya naik pangkat. Nah kalau orang tidak beriman tidak ada ujiannya, tapi dia jadi bodoh. Dengan kebodohannya itu dia sering menganiaya dirinya sendiri, sering berbuat kesalahan. Nah dia sering membuat kesalahan dan menimbulkan kesalahan. Nah, dia teraniaya dengan dirinya sendiri. Akhirnya menjadi azab. Jadi jangan heran loh. Kok sana kena orang beriman juga kena. Tapi beda. Seperti halnya orang-orang perang di zaman Rasulullah. Orang-orang kafir itu juga berdarah-darah. Sampai-sampai juga mati. Orang Islam juga berdarah-darah. Tapi orang Islam ini, orang beriman ini yang berdarah, tapi dia punya harapan, punya keyakinan. Nah orang-orang kafir ini, orang tidak beriman, ya berdarah-darah putus asa dia, putus asa, beda.
Jadi sama-sama kenanya tapi beda. Ibaratnya juga sama-sama dapat rezekinya, ya beda juga. Kalau kita dapat rezeki untuk amal ibadah, kalau dia dapat rezeki untuk menuruti hawa nafsu, sama dapat. Ya. Maka dari itu, alhamdulillah, jangan takut. Ya, yang kita takutkan kalau kita tidak ditolong Allah. Tidak ditolong Allah itu kita tidak dekat kepada Allah. Ya, jadi intinya yang kita selamatkan, utamakan menyelamatkan iman tauhid kita, baru ke ibaratnya bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ini jangan terbalik. Akhirnya menyelamatkan badan, ibadahnya di nomor 2 kan. Ya. Karena menyelamatkan badan. Memang ada keutamaan, ada hadisnya juga. Penting kita jangan mendekati kebinasaan. Tapi kebinasaan yang paling hakiki rusaknya iman dan tauhid itu. Ini. Ya. Untuk penjagaannya, maintenance-nya nggak ada lagi. Zikir jahar, zikir hobi, hataman, manakib. Ya. Jadi kalau bapaknya kena nggak masalah. Kalau belum waktunya mati nggak kira mati nggak. Karena ya, mati itu sudah ada ketentuannya. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Mau sakit kek, mau nggak sakit kek, tetap harus mati. Mau ada corona kek, nggak ada corona, mati. Dalam keadaan sehat mau mati-mati. Coba yang ditakdirkan mati pada waktunya, seperti kemarin, gitu. Ya. Tentara ini orangnya kuat-kuat, ya. Hebat-hebat sudah terlatih, ya. Dulu nyelam balik kapal selam, enggak apa-apa, durung wayah. Kalau sudah waktunya, ya, kamu yang mendatangi kematian itu. Padahal sehat-sehat. Sudah waktunya. Makanya, alhamdulillah kita banyak-banyak mengingat mati, itu cerdas kita. Sekaligus mempersiapkannya. Nah, kita sudah siapkan. Harta dan anak pinakmu enggak bisa nolong. Kecuali ini sudah ada. Maka berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, celaka orang yang mengotori. Nah, kalau enggak punya zikir, pakai apa membersihkannya? Ya, ini kita syukuri ini. Dan mudah-mudahan teman-teman kita dimanapun berada, khususnya Iwan Torekat Korea Saban, dia tetap semangat. Ya toh, tetap semangat. Semampunya kita ya tetap berzikir, tetap bermajelis, tapi tetap kita mengikuti aturan pemerintah. Kita ada di tanbih, taat kepada agama dan negara. Kan gitu ya? Agama dulu baru negara, sepantasnya tanbih. Ya. Sebab kalau enggak mengikuti enggak boleh juga. Karena ada perintah dan memang penting, jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Syariat itu penting juga. Istilahnya jangan kamu mendekati kebinasaan. Ya toh. Ya, kebinasaan kamu mendekati sesuatu tidak mau menghindar. Nah, karena ini tidak kelihatan, menghindarnya ya pakai ini. Ya. Cuci tangan, jangan nongkrong-nongkrong tempat yang kelihatannya yang enggak benar. Kalau nongkrong di masjid itu lain lagi, majelis lain lagi. Maksudnya di luar itu, karena di masjid itu bukan tempatnya setan, tempatnya malaikat. Tapi kalau di pasar tempat keramaian tempatnya setan. Ya, lebih baik kita enggak main-main dulu ke sana kemari. Kalau ke masjid, insya Allah.
Semuanya mau kena, nggak kena kalau di masjid itu jadi ibadah. Ya kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita, khususnya Kiai Haji Suri, juga bukan kena corona, disuntik vaksin, nggak kuat. Nggak kena corona disuntik vaksin, pertama nggak apa-apa, setelah keduanya kemarin geblak. Kemarin sudah disambangi sama Umi, kan gitu ya. Ya mudah-mudahan beliau masih banyak kita butuhkan jasanya, kebaikannya, ilmunya. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah supaya bisa menjalankan tugas lagi. Kita Ustadz Mahfud juga bisa. Kalau Ustadz Mahfud memang kena, tapi ringan, cuma pilek-pilek doa gitu ya. Ilham banyak, jangan. Maka hati-hati ya. Jangan main-main kan gitu ya. Ikhtiar kita nggak ada lagi, cuma ini ya. Cuci tangan ya seperti dianjurkan oleh Satgas ya. Baru juga kumpul-kumpul juga, kalau nggak penting-penting nggak usah kumpul-kumpul. Ya. Kalau di majelis pengajian ya nggak kumpul ya Kak Isya harus kumpul. Ya istimewa beda karena di situ banyak malaikat yang memohonkan kepada Allah. Gitu. Kalau di pasar ya bukan dimohonkan, jerungkak kamu sama setan. Ya, jadi anak-anak kita di rumah juga mudah-mudahan semua sama Allah dilindungi sama Allah. Gak ada lagi mau lari kemana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu mengintensifkan zikir kita. Saya kira demikian. Ya. Sekali lagi tetap istiqomah. Ya, jangan sampai terbalik. Ya toh. Namanya mudorot itu yang kita pertahankan. Jangan sampai kalau kena fisik itu kecil. Tapi kalau sudah urusannya kecil. Tapi kalau sudah kena iman. Nah, itu yang berbahaya. Makanya jangan heran, Nabi banyak yang dibunuh, ya, sahabat banyak yang dibunuh, tapi tidak terbunuh imannya ini loh. Dan dibunuh itu memang sudah waktunya, nggak dibunuh juga mati juga. Jadi loh, kok Nabi dibunuh lah, kok nggak ditolong sama Allah. Nah justru sering saya sampaikan, dibunuh itu kalau orang beriman. Mati syahid, munggah pangkat. Dan dibunuhnya itu insya Allah tidak kerosok. Karena duluan malaikat yang ngambil daripada orang yang membunuh itu. Ya, orang yang melihat tertipu. Jadi malaikat itu ngambil dulu ruhnya baru dibunuh. Yang bunuh tertipu. Yang bunuh ini nggak dibalas nggak apa-apa, nanti mati sendiri kan masa hidup terus. Enak kan kalau paham. Nah nanti di sana keadilan Allah baru kelihatan. Kalau di sini nggak kelihatan. Baru yang membunuh tadi merasa menang, di sana dia kalah dia. Ternyata yang dibunuh didudukkan oleh Allah di tempat yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Bahkan saking mulianya orang-orang yang dibunuh mati syahid itu, siapa yang mengatakan mati? Dia cuma pindah tempat yang lebih nyaman, lebih enak lagi. Lebih mulia lagi di sisi Allah, tetap mendapat nikmat rezeki, tidak ngurangi nikmatnya rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kini di mati duk kasur enak-enak gitu ya. Tapi dihinakan sama Allah. Jadi keputusan Tuhan itu ya itu pasti di belakangnya ada kemuliaan. Kalau kita nggak paham, buruk sangka kepada Allah. Jadi yang iman ya jaga. Jaganya ya jadi du imanakum itu. Tauhidnya dijaga dengan ismu zat, zikir hobi. Maintenance-nya juga itu aja. Biarkan ini yang memelihara kita jaga sampai akhir hayat kita. Di luar ya sekedarnya kita jaga, kita mandi, ya toh, kita pakai pakaian, ya. Nah, kita makan nabati, hewani, itu fisik itu.
kita jaga juga. Ya, tapi lebih utamakan yaitu batiniah daripada dohiriah. Kalau bisa bersamaan ya memang harus paralel, cuma utamakan akhirat, jangan lupakan ini dunia. Saya kira begitu. Ada yang tanya? Ibu-ibu ada yang tanya? Nggak ada ya. Ustadz, ada yang tanya Ustadz? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kalau kita kebingungan, kondisi sesuatu, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak masalah. Cukup Allah bagiku, ini yang paling penting. Kecuali nggak ada Allah sampai boleh bingung, nggak ada yang nolong manusia, nggak masalah. Ya, cukup Allah bagiku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi selama kita punya Allah, mengukuhkan, makanya tidak boleh bersedih, tidak boleh sedih, tidak boleh takut. Ya, itu Allah siapkan pertolongan Allah itu kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi jangan takut kita nggak ditolong orang, nggak dibantu sama orang, jangan takut. Yang kita takut tidak ditolong Allah. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun seluruh dunia ini menolong kamu. Begitu juga kalau Allah menurunkan azab kepada orang ini. Seluruh dunia menolong, tidak bisa juga menolong. Nah, makanya pentingnya kita bergantung kepada Allah lewat ismu zat ini. Caranya pentingnya. Jadi semua nggak nolong, nggak masalah. Sebab Allah sudah mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Dalilnya pancet iku. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit tidak bisa memberi mudarat kepada engkau. Ya. Saya kira begitu. Sekali lagi mudah-mudahan iman ihsan kita ini tetap terjaga atau dijaga oleh Allah. Ku anfusakum wa alikum naro, diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita semuanya ya terjaga dari api neraka jahanam, api dunia, api akhirat, dan mudahan selalu wa'tasimu bihablillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.